Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu setelah kita melaksanakan ibadah maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang kita tunaikan dicatat sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu bisa membuat kita semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ilmu yang kita dapatkan mestilah diikutkan dengan al-khasyah. Ilmu itu baru disebut sebagai ilmu yang sebenarnya kalau seandainya ada khasyah, melahirkan rasa takut kita kepada Allah, membuat kita semakin taat. Maka pujian-pujian terhadap ahlul ilmi dalam Al-Quran itu semua adalah untuk mereka-mereka yang berilmu sekaligus mengamalkan. Maka dalam ayat dikatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah al-ulama. Al-ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui. Mudah-mudahan setiap kali kita duduk di majelis ilmu, maka semakin bertakwa pula kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang, semua kita tetap selalu dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu. Ikhwati fillah, ungkapan salawat dan salam sama-sama kita perbanyak pula untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita semakin benar-benar merindukan beliau, karena beliau adalah orang yang sangat mencintai dan sangat merindukan kita. Harapan kita semua tentu saja adalah nanti di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian maqasidus syariah dalam hukum keluarga. Malam hari ini insyaallah kita masuk pada al-maqasidu al-juz'iyyah lizzawaj. Al-maqasidul juz'iyyah itu maksudnya adalah tujuan-tujuan yang bersifat juz'i. Juz'i itu parsial. Karena kalau kemarin kita bahas al-maqasidul khassah, maka sekarang maqasidnya itu lebih skopnya lebih kecil lagi. Karena memang pada setiap bab-bab atau sub bahasan zawaj itu sebenarnya mengandung atau ada maqasidnya. Kalau khassah itu kan ya berkaitan dengan zawajnya. Nanti ada maqasid tolak umpamanya. Dalam bab nikah ini kan ada banyak lagi sub-sub bahasan yang berhubungan dengan maqasidus syariah. Nah, pembahasan al-maqasidul juz'iyyah tentu akan
akan lebih rinci dan lebih panjang. Cuma kalau dalam buku ini tidak menyebutkan semuanya, semua bahasan itu, tapi memilih beberapa bahasan-bahasan yang cabang dari masalah-masalah yang ada pada bab nikah. Umpamanya di sini yang dibahas maqasidu al-wilayah. Al-maqasid al-wilayah itu maksudnya adalah kenapa nikah itu harus ada wali. Dan wali itu hanya bagi perempuan. Kalau laki-laki, dia yang langsung dalam ijab kabul itu dia yang langsung menjawab. Sedangkan perempuan, bukan dia yang langsung menyerahkan dirinya, tapi ada walinya. Kenapa perempuan masih ada wali sementara laki-laki tidak? Dan nanti maqasidu as-sadaq. Kenapa harus ada sadaq? Sadaq itu mahar. Kalau seandainya nikah tidak ada mahar gimana? Ini namanya juz'i. Jadi sub-sub bahasan yang lebih kecil skopnya dan ternyata semua ketentuan agama itu ada tujuan-tujuannya. Ada lagi nanti maqasidu i'laniz zawaj. Tujuan kenapa nikah itu mesti ada pesta. I'lan itu iklan, jadi dipromosikan. Kalau seandainya dia sudah akad dan sudah dinyatakan sah akadnya, kira-kira sudah halal belum? Walaupun belum walimah, sudah halal belum? Sudah. Karena yang menghalalkannya bukan walimah. Yang menghalalkannya adalah akadnya, ijab kabul yang ada antara wali dengan suami. Nah, tapi kenapa mesti ada walimahnya? Disuruhlah oleh agama untuk melakukan walimah itu walaupun dengan cara yang sederhana. Karena walimah itu memang intinya bukanlah bermegah-megahan, bukanlah boros-borosan, gengsi-gengsian, tetapi sesuai dengan tujuan agama untuk untuk mempromosikan, untuk memberitahukan kepada semua kalau mereka sudah menjadi suami istri, karena dalam akad yang hadir kan tidak banyak. Karena yang hadir tidak banyak, tentu yang tahu yang hadir saja. Iya kalau nanti sampai berita ke dia, kalau enggak, jangan-jangan dia punya niat pula untuk melamarnya. Sementara dia sudah menjadi istri bagi seseorang. Nah, ini beberapa contoh yang berkaitan dengan al-maqasidul juz'i ya. Tujuan-tujuan syariat yang bersifat parsial pada setiap bab atau sub bahasan yang ada pada zawaj itu, pada nikah itu semua mengandung tujuan-tujuan dan hikmah yang menunjukkan benar-benar agama kita ini adalah agama yang sangat bijaksana. Kita ambil poin yang pertama, kita mulai dari yang pertama, maqasidul wilayah. Maqasidul wilayah. Tujuan kenapa harus ada wali. Sekarang kita tengok dulu, siapa yang berhak menjadi wali? Wali itu ada dua. Ada wali nasab, ada wali hakim. Wali nasab seperti ayah, kakeknya, atau pamannya, atau saudaranya. Boleh saudaranya. Yang paling afdal dalam hal ini adalah wali mujbir. Wali nasab itu ada lagi nanti namanya wali mujbir, itu wali yang akrab. Wali yang paling dekat. Yang paling dekat dengan seorang perempuan adalah ayahnya. Dialah yang paling afdal untuk menikahkannya. Di atasnya ada kakeknya. Karena nasab bagi ayahnya itu. Setelah itu baru wali nasab yang lain, mungkin saudaranya, tergantung nanti ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Bahkan ada yang diperselisihkan, boleh enggak anaknya jadi wali? Mana gambarannya itu? Anak laki-laki dia boleh enggak jadi wali? Umpamanya ada seorang janda, dia punya anak laki-laki.
umurnya 20 tahun, dia juga sudah menikah. Janda ini ingin lagi menikah. Sekarang anak laki-lakinya itu boleh enggak untuk menjadi wali? Walaupun mungkin jarang ya, jarang terjadi. Jadi kalau dia menikahkan, saya nikahkan kamu dengan ibu saya. Karena yang nikah ini adalah ibunya, yang menikahkan adalah anaknya. Nah ternyata kalau kita tengok urutan wali itu, kalau dalam mazhab Syafi'i itu seingat saya itu ada. Walaupun ada sebagian nanti yang mengatakan tidak. Maka yang pertama sekali itu adalah al-ubuwah. Al-ubuwah itu dari ayah ab. Ubuwah dari kata abun. Ab, abul ab, abu abil ab, dan seterusnya ke atas. Ayah atau ayahnya ayah. Setelah itu al-ukhuwah. Jadi al-ubuwah, al-ukhuwah. Ukhuwah itu dari kata akhun. Berarti saudaranya. Itu urutannya oleh para ulama. Ketika ayah punya saudara, berarti pamannya. Tapi dia yang mau menikah ini punya saudara juga. Yang mana yang lebih afdal? Pamannya kah atau saudara kandungnya? Saudara kandungnya. Karena urutannya al-ubuwah, al-ukhuwah. Al-ubuwah, al-ukhuwah. Setelah itu baru al-umumah. Al-umumah itu ammun. Am kan paman. Setelahnya baru al-bunuwah. Al-bunuwah itu dari kata banun. Banun berarti anak. Berarti sebagian besar di antara ulama itu mengatakan boleh anak untuk menjadi wali. Yang terakhir itu adalah al-mu'tiq. Al-mu'tiq itu kalau ada hamba yang dimerdekakan oleh seseorang, berarti yang memerdekakan itu namanya mu'tiq. Jika hamba yang dimerdekakan tadi ingin menikah, maka walinya adalah ya yang yang memerdekakan tadi. Gitu urutannya dalam pandangan para ulama. Yang jelas selagi dia berada dalam urutan nasabnya tadi, berarti itu namanya wali nasab. Ketika wali nasab tidak ada, wali nasab ketika dia tidak punya, maka pindah kepada wali hakim. Dalam hadis dikatakan as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Sultan itu, penguasa itu adalah wali bagi siapa yang tidak punya wali. Kalau di kita sultan di sini ya berarti KUA. Boleh nanti perwalian itu diambil alih oleh KUA. Sahlah nikahnya secara syar'i dalam pandangan Allah dan Rasul kalau seandainya dia tidak punya wali nasab tapi dinikahkan oleh wali hakim. Contoh tidak punya wali nasab itu gimana kira-kira? Ada musibah di Aceh itu ketika terjadi tsunami, itu banyak wali yang wafat. Yang tersisa sekarang dia mau nikah gimana? Tidak ada masalah karena memang agama punya solusi. Punya sultan, kita punya KUA, kita punya pihak-pihak yang berwenang untuk menikahkannya. Maka diambil alih nanti oleh dia. Ada yang dibuat Sadaqallahul azim. Ada yang dibuat-buat apa namanya? Ada namanya wali mustahkam. Wali mustahkam. Ini wali mustahkam ini orang-orang yang apa namanya? Orang-orang tokoh masyarakat yang dianggap tokoh lalu diminta dia untuk menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mau nikah secara resmi. Ini perlu berhati-hati ini. Kalau disuruh langsung nikah ke KUA dia tidak mau. Entah apa masalahnya dia dengan keluarganya, tetapi dia cari orang lain untuk menikahkannya. Kadang dibayar 2 juta, 2,5 juta untuk wali mustahkam tadi itu. Kemudian dia menikahkan si perempuan.
Ini yang begini wallahu alam sepanjang pengetahuan saya tidak ada panduan yang seperti ini. Karena apa apa hak wali mustahkam tadi untuk menikahkan seseorang yang tidak ada hubungan apapun dengan dia. Kalau hakim ada hubungan. Karena memang dia adalah bertanggung jawab dalam kehidupan semua masyarakat. Hakim inilah yang bertanggung jawab. Tapi kalau yang wali mustahkam, tidak ada. Jadi jangan nanti tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Banyak kadang orang mengambil jalan pintas, nggak mau repot-repot untuk mengurus secara administrasi, dan dia tidak punya wali, maka dinikahkan pula oleh wali mustahkam yang tadi disebut dengan wali mustahkam. Maka itu sebenarnya kita tidak menemukan panduannya di dalam buku-buku atau literatur fikih. Yang ada hanya dua saja, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab ada yang mujbir. Mujbir itu apa artinya? Dia punya hak memaksa. Maka anak gadis itu lebih didahulukan apa yang dikatakan oleh walinya, wali mujbirnya. Karena dia berhak untuk memaksa. Berbeda nanti dengan janda atau perempuan yang sudah pernah menikah sebelumnya. Kalau menikah sebelumnya, dia yang lebih didahulukan daripada walinya, karena dia sudah punya pengalaman. Sementara yang gadis, maka walinya lah, wali mujbirnya lah. Sebagai seorang ayah tentu dia memilihkan yang terbaik untuk anaknya. Dia boleh ditanya untuk dimintakan izinnya. Tapi kalau dia diam saja, berarti sudah dianggap setuju. Diam itu bisa dengan indikasi. Indikasi itu dia tidak bersuara tapi nggak senyum-senyum dia. Kamu mau nikah? Senyum-senyum dia, jawabannya tidak ada. Berarti iya. Karena sudah ada indikasi. Tapi kalau seandainya katanya tidak, tentu didengarkan pertimbangannya. Tengok apakah seorang ayah punya pertimbangan syar'i atau tidak. Dia contoh wali mujbir itu, ada kisahnya Sa'id Ibnul Musayyib, salah seorang dari ulama pada masa tabi'in dulu. Dia punya seorang anak perempuan. Anak perempuannya cerdas, pintar lagi. Cantik dan pintar. Anak ini ingin dilamar oleh khalifah. Tapi dia tidak ingin. Tidak mau dia putri itu menjadi istri bagi khalifah. Berarti dia kan sudah ada hubungan kekeluargaan dari sisi pernikahan dan seorang khalifah. Dan kebetulan ulama-ulama dulu kan orangnya tawadhu. Kalau sudah berhubungan dengan khalifah, jangan-jangan sulit mengatakan yang halal-halal, yang haram-haram. Jangan-jangan nanti yang haram diminta untuk bilang halal. Jadi bukannya bergembira dia ketika anaknya mau dilamar oleh presiden dunia Islam. Khalifah itu kan presiden dunia Islam. Bukannya gembira dia, tidak mau dia. Karena khawatir nanti akan bermasalah dari sisi patwa-patwa dia. Sudah lebih terikat. Maka supaya dia tidak dinikahi oleh khalifah, karena dia tahu besok utusan khalifah akan datang. Maka dalam kajian subuh, dia punya majelis, di kajian subuh itu dia tanya di antara jemaahnya, siapa di antara kalian yang belum menikah? Ternyata ada yang belum menikah. Dan ditengok oleh Sa'id Ibnul Musayyib bahwa si fulan yang belum menikah itu orangnya baik, agamanya baik, rajin belajar, ilmunya ada. Akhirnya di majelis itulah dia nikahkan. Dinikahkannya dan saksinya tentu yang lain ada. Jadi walinya ada, saksinya ada, mahar tinggal dia sebutkan saja berapa. Sah enggak kira-kira pernikahannya? Sah. Nah gitu. Sampai di rumah diketok pintu, dibilang kepada anaknya, wahai anakku, ini adalah suamimu.
Tentu kaget dia kan. Tapi karena itu adalah pilihan ayahnya, anak yang saleha ini dia taat saja. Karena dia juga orang yang berilmu. Nah, ketika siangnya utusan khalifah datang untuk melamar, dia sudah bisa beralasan. Kalian mau melamar anak saya yang mana? Yang ini. Yang ini sudah ada suaminya. Rupanya itu adalah alasan dia supaya bisa menolak lamaran utusan yang diutus oleh khalifah. Inilah gambaran dari mujbir. Itu wali mujbir namanya. Jadi berhak dia untuk memilihkan yang terbaik untuk anaknya. Maka sebagai seorang ayah, selalulah pertimbangan untuk memilihkan jodoh anaknya itu jika dia yang mencari, mesti dari sisi agama yang terbaik. Dan ternyata memang si laki-laki itu sangat beruntung. Satu ketika dia bilang ke istrinya, saya ingin hadir di majelis Bapak, artinya Sa'id Ibnul Musayyib. Apa kata istrinya itu? Kamu ndak usah pergi di majelis itu. Ilmunya Sa'id itu sudah ada di kepala saya, biar saya ngajar kamu. Itu dia bilang ke suaminya itu. Jadi ndak usah hadir, ilmunya Sa'id sudah ada di kepala saya. Nah, jadi gambaran apa dari cerita itu tergambar oleh kita wali mujbir. Jadi dia punya hak untuk berbuat seperti itu. Beda nanti dengan yang janda. Kalau janda tak boleh seperti itu, mesti dia minta persetujuannya. Kalau iya katanya, iya. Tapi kalau yang masih gadis, tidak perlu ada kata iya. Sedangkan diam saja sudah bisa dianggap sebagai iya. Baik. Jadi dalam hadis dikatakan la nikaha illa biwaliyin. Ada hadis lain tambahannya wa syahidai adlin. Tidaklah sah nikah itu kecuali dengan wali. Ada hadis yang lain bi wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Adil orang yang terkenal baik akhlaknya, tidak berbohong. Karena kalau orang yang berbohong tentu tidak bisa dijadikan saksi. Karena saksi ini kadang banyak juga yang usil. Sudah sah katanya. Dia ingin mempermainkan. Belum katanya. Biar diulang-ulang lagi. Padahal yang suami udah menggigil jawabnya tadi kan. Jadi kalau dia amanah, ketika sudah sah, maka pasti dia akan menjawab sah. Kalau tidak, dia akan jawab tidak. Dan kalau memang belum sah, artinya ada sesuatu yang meragukan, maka memang harus disebut. Karena ini akan menghalalkan yang haram. Saya pernah menjadi saksi dalam pernikahan. Ketika itu ada berbeda jumlah mahar yang disebutkan oleh wali dengan jawaban suami. Si wali mengatakan maharnya jumlahnya segini. Tapi calon suami menjawab tanpa menyebutkan jumlah. Berarti kan tidak sama. Karena salah satu dari syarat ijab kabul itu harus sejalan antara wali dengan, kalau kata wali saya nikahkan kamu maharnya 5 juta. Lalu calon mengatakan saya terima dengan mahar 4 juta, maka tidak sah. Karena berbeda. Atau saya nikahkan kamu dengan mahar 5 juta, lalu yang ini menjawab saya terima nikahnya dengan mahar beberapa juta umpamanya. Tidak sah. Karena enggak sejalan. Maka waktu itu saya bilang tidak sah, ulang. Maka mesti diulang. Akhirnya dihilangkan jumlah tadi, biar tidak salah-salah. Nah, untuk menyamakan. Karena kita harus berhati-hati, sebab ini adalah persoalan sekali lagi untuk menghalalkan yang haram. Jangan sampai nanti
sesuatu yang ternyata belum halal tapi dinyatakan hal, maka mesti ada saksi, 2 orang saksi yang adil. Nah, ada banyak hadis di antara yang lain juga, ayyu mamra'atin nukihat bighairi idzni waliha fanikahuha batilun batilun batilun. Perempuan mana saja jika dinikahkan bighairi idzni waliha, tanpa izin walinya, fanikahuha batil, maka nikahnya batil. Nabi mengulangnya 3 kali. Fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Artinya, la yasih illa biwali. Tidak sah nanti nikah kecuali dengan adanya wali. Wala tamlikul mar'atu tazwija nafsiha. Seorang perempuan tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Wala taukila ghairi waliha fi tazwijiha. Dan dia tidak punya hak pula untuk mewakilkan orang lain. Dia yang minta orang lain untuk mewakilkan walinya. Tapi kalau walinya yang mewakilkan boleh enggak? Dia punya wali ayah. Lalu ayah ini mewakilkan ke orang lain. Boleh. Itu namanya taukil fil wilayah. Tapi mesti walinya itu yang mewakilkan ke orang lain. Kalau perempuan itu sendiri yang mencari-cari orang, lalu minta dia mewakili walinya, itu tidak bisa. Maka dikatakan wala taukil ghairi waliha fi tazwijiha. Tidak punya hak untuk mewakilkan orang lain selain daripada walinya di dalam menikahkan dirinya. Fa in fa'alat, jika dia melakukan, lam yasih an nikah, maka tidak sah nikahnya. Ini memang ada perbedaan dalam hal ini dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah dalam persoalan ini khusus untuk janda, beliau mengatakan boleh dia menikahkan dirinya sendiri, janda. Tapi pendapat beliau tidak diikuti oleh jumhur yang ulama-ulama yang lain, karena berdasarkan kepada hadis ini. Ayyu mamra'atin nukihat bighairi idzni waliha. Perempuan mana saja dinikahkan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Di sini dipahami secara umum oleh jumhur ulama, apakah dia masih gadis ataupun dia sudah pernah menikah yang sebelumnya. Sehingga pendapat Abu Hanifah berseberangan dengan apa yang dikatakan oleh jumhur ulama. Kalau jumhur mengatakan tidak boleh tanpa izin daripada walinya. Kalaupun bukan wali langsung, tapi jika wali yang mewakilkan, maka boleh. Kalau ditengok contoh-contoh dalam buku-buku fikih, ada di antaranya ketika walinya masuk penjara dan dia tidak diizinkan untuk keluar, maka wali ini boleh untuk mewakilkan orang lain. Kalau contoh-contoh kontemporer yang terjadi sekarang ini adalah itu pernikahan mahasiswa di luar negeri. Ada mahasiswa di Mesir, di Jerman, dia mau nikah tapi ayahnya di Indonesia. Mau disuruh datang ke Jerman tentu akan memerlukan biaya besar. Sekarang ayahnya mewakilkan pihak kedutaan sana untuk menjadi wali. Boleh enggak? Boleh. Itu namanya taukil fil wilayah. Maka boleh wali diwakilkan. Bahkan ada pembahasan, boleh enggak calon pengantin laki-laki diwakilkan? Kalau tadi kan wali nih. Wali diwakili oleh orang lain. Sekarang calon suami ini diwakilkan pula oleh orang lain. Ini tentu jarang ya, bahkan mungkin tidak pernah terjadi. Tapi para ulama akan membahas kalau suatu saat nanti terjadi.
Itu Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa adillatu itu dia punya pembahasan seperti itu. Jadi bukan lagi sekedar wali yang diwakilkan, tapi suami yang diwakilkan. Boleh, tapi dalam sigat mesti jelas. Dalam sigat ijab kabulnya itu mesti betul-betul terang. Jangan sampai dia bilang nanti saya terima nikahnya, berarti berarti dia yang jadi suami. Tapi saya terima nikahnya atas nama si fulan. Baru dia sebutkan nama calon suaminya. Namun seperti yang kita katakan tadi, ini memang akan jarang terjadi. Apalagi bagi kita ini kan nikah itu kan sakral. Sakral itu sesuatu yang kan katanya sekali seumur hidup katanya kan. Jadi apapun upaya tetap dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Jaranglah kira-kira yang mewakil-wakilkan seperti itu. Tapi jika memang terjadi, para ulama memberikan solusi. Karena ya bisa saja diwakilkan oleh adiknya umpamanya, dia entah berada di wilayah mana, tugas dan lain sebagainya, lalu diwakilkan oleh adiknya atau oleh saudara-saudaranya yang lain. Baik, jadi berkaitan dengan hukum bahwa wali memang adalah itu sesuatu yang harus ada. Bahkan kalau pas sebelum nikah itu kan disebutkan itu oleh KUA itu kan rukun nikah, diulang lagi satu-satu kan. Di antara yang disebut adalah wali. Pertanyaannya, kenapa wali itu harus ada? Kenapa enggak boleh aja langsung perempuan menikahkan dirinya? Ternyata yang pertama sekali disebutkan di sini adalah untuk membedakan pernikahan Islami dengan yang terjadi pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah rupanya tidak perlu kali wali itu. Kalau ada iya, tapi kalau tidak, bahkan dulu di awal-awal hukum keluarga ini kan pernah kita sampaikan sebuah hadis cara nikah pada masa jahiliyah. Cukup letakkan aja bendera depan rumahnya, bendera warna merah. Kalau ada pemuda-pemuda yang lewat, nampak bendera itu. Berarti dalam ada wanita yang mau nikah. Masuk dia nikah, ya berdua. Berarti tidak ada wali. Berarti perempuan tidak tidak nampak terhormatnya. Sementara dalam Islam itu mesti perempuan itu dinikahkan oleh wali dan itu menunjukkan bahwa seorang perempuan kehidupannya sangat terjaga dan terpelihara karena ada orang lain yang bertanggung jawab dalam kehidupan dirinya. Maka yang harus ada wali itu ya perempuan. Karena perempuan itu tanggung jawab walinya. Nah, kenapa suami tidak mesti wali? Tidak mesti walinya yang menjawab. Karena suami inilah yang akan mengambil alih tanggung jawab. Jadi akad itu serah terima tanggung jawab. Siapa yang menyerahkan? Tentu walinya. Kepada siapa diserahkan? Kepada orang yang siap untuk mengambil alih tanggung jawab. Maka menjadi suami berarti menjadi orang yang bertanggung jawab. Seandainya setelah akad ayahnya tidak memberikan makan apapun untuk putrinya, tidak berdosa dia. Karena tanggung jawab beri makan sudah diserahkan. Tapi ketika suaminya yang tidak ngasih makan, suaminya berdosa. Ayahnya tidak berdosa. Biar ayahnya kaya, tidak ada dosanya. Karena memang sudah diserahkan. Tapi boleh tidak ayah memberi? Kalau boleh, tidak ada kesalahan. Karena bukan pula Islam menghalangi untuk memberikan kebaikan-kebaikan setelah adanya akad. Tapi yang bertanggung jawab sekarang sudah pindah. Nah, itulah sebabnya seorang istri lebih harus mentaati suaminya daripada ayahnya sendiri. Karena tanggung jawabnya sekarang sudah ada pada suami.
Kalau dia keluar, pergi jauh, dia tidak minta izin sama ayahnya. Kalau ayahnya bilang jangan, atau ayahnya membolehkan, tapi suami bilang jangan. Yang dia ikuti ayah atau suami? Suami. Karena kalau nanti terjadi di luar sana sesuatu yang tidak diinginkan, orang tidak nanya lagi, ini anak siapa? Tidak. Orang akan nanya, ini istri? Ini istri siapa? Nama siapa yang rusak? Nama suaminya. Karena memang tanggung jawab sudah ada di tangan suami. Nah maka tamyiz az-zawaj al-islami untuk membedakan pernikahan yang secara Islam an ghairihi dengan pernikahan selainnya. Pada masa jahiliyah sudah banyak terjadi pernikahan pada masa jahiliyah itu, dan ternyata mereka tidak mementingkan persoalan wali. Ada di antara cara yang pakai wali, satu-satunya cara, dan itulah dulu yang diikuti oleh Rasul kita ketika nikah bersama Khadijah. Rasul nikah sama Khadijah kan dia belum jadi nabi. Tapi cara nikahnya gimana? Cara nikahnya sesuai dengan cara syar'i yang turun ayat sesudahnya. Khadijah dia punya wali, Rasul mempersiapkan maharnya, ada akadnya, ada saksinya, dan itulah cara yang sah dalam menikah yang dibenarkan oleh agama. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ada beberapa poin nanti terkait dengan maqasidu al-wali, tujuan kenapa harus ada wali. Insya Allah, karena waktu Isya sudah masuk, kita sambung setelah sholat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanillahu wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Tadi kita sudah sebutkan di antara maqasid keharusan adanya wali itu untuk membedakan antara pernikahan yang diatur oleh Islam dengan apa yang sudah terjadi pada masa jahiliyah dulu. Tujuan yang berikutnya adalah himayatu al-mar'ati min rijalis su', untuk menjaga perempuan itu dari laki-laki yang tidak baik. Karena seorang perempuan tidaklah dilamar langsung oleh seorang laki-laki kepada dirinya, tetapi dia harus menemui walinya, yang dalam hal ini adalah orang tuanya. Perempuan terkadang terbawa perasaan. Apalagi kalau seandainya ada perempuan yang sudah lama tidak menikah, lalu tiba-tiba dilamar oleh seseorang yang ingin nikah dengannya. Andaikan tidak melalui seorang wali, dia pasti akan menuruti langsung keinginan dirinya, karena sudah lama dia tidak menikah. Jangan-jangan yang datang itu justru adalah laki-laki yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, dengan adanya wali, maka terpeliharalah perempuan dari sisi ini. Karena walilah nanti yang akan mengiyakan atau walilah yang akan menolaknya. Maka dalam hal ini adanya wali itu juga adalah likhtiyari az-zawjil munasib lil mar'ah, untuk memilihkan suami yang cocok, yang sesuai bagi seorang perempuan. Ketika wali, dan itu sebabnya wali itu memang harus kuat agamanya. Jadi kalau ayah nanti tidak kuat agamanya, ayahnya tidak bertakwa kepada Allah, ayahnya juga pelaku maksiat, yang datang adalah kawannya sesama berbuat maksiat, tentu juga menjadi tidak baik. Maka dalam hal ini, seorang ayah memang harus lebih dahulu bertakwa kepada Allah daripada anaknya sendiri. Sehingga ketika ada untuk hal-hal masalah yang seperti ini, maka seorang wali, ayah, pasti akan memilihkan yang terbaik untuk anak perempuannya. Maka itu diantara maqasid al-wilayah, tujuan kenapa wali itu harus ada. Di antaranya juga adalah al-wiqayatu minal alaqatil masbuha kazina wa ghairi, untuk menjaga terjadinya hubungan-hubungan yang buruk, yang mencurigai, yang mencurigakan. Tiba-tiba dia sudah berdua dan dia mengaku-ngaku itu sudah menikah. Ternyata belum. Maka apa yang mereka lakukan tentu adalah itu namanya al-alaqah al-masbuha. Hubungan-hubungan yang tidak baik, yang di dalamnya ada aib. Itu seperti perzinaan. Tapi ketika seorang wanita dinikahkan oleh seorang wali, dan dalam hal ini adalah ayahnya, maka hilang semua bentuk tuduhan-tuduhan yang tadi itu. Pasti semua orang akan sudah meyakini bahwa ini adalah suami istri, sebab yang menikahkannya langsung adalah walinya. Nah, itu juga lah bahwa yang menikahkan itu harus wali, bukan orang-orang yang dihukumkan sebagai wali. Seperti yang tadi kita katakan, ada namanya wali mustahkam. Padahal yang ada hanya wali hakim.
Di antara hikmahnya juga, makasihnya juga adalah hibzu ailatil mar'ati min luhuqil 'ari bihim. Untuk menjaga keluarga perempuan itu min luhuqil 'ar. Untuk mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Karena kalau seandainya perempuan mendapatkan suami yang tidak baik karena tidak ada wali, itu yang rusak bukan hanya perempuan itu saja. Yang akan mendapatkan aibnya bukan hanya perempuan saja, tapi justru keluarga dia. Maka ketika seorang ayah memilihkan yang terbaik untuk anak perempuannya, yang akan mendapatkan kebaikannya juga bukan hanya anaknya, tetapi adalah keluarga secara keseluruhan. Nah, ini beberapa poin sebagai tujuan dari keberadaan wali. Maka dengan melihat tujuan-tujuan yang kita sebutkan tadi, memang pantaslah harus adanya wali dalam pernikahan. Kalau tidak, niscaya akan terjadi adalah sesuatu yang tidak diinginkan, baik dirasakan oleh perempuan secara langsung atau oleh keluarga perempuan. Sekira ini mungkin ya materi kita pada malam hari ini. Besok insya Allah kita sambung tujuan dari kenapa harus adanya mahar, kemudian juga tujuan kenapa harus ada i'lanuz zawaj, harus ada pesta dalam pernikahan. Terima kasih. Kalau seandainya ada pertanyaan, mungkin masih ada sisa waktu 1 atau 2 pertanyaan, dipersilahkan. Fadal. Silakan. Zakat harta. Mm-mm. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Zakat mal namanya itu. Jadi zakat itu ada 2, ada zakat. Zakatul fitri, itu zakat jiwa, Ramadan, akhir Ramadan. Ada zakatul amwal, zakat harta, zakat mal. Harta-harta yang sudah ditetapkan oleh agama, ketika sampai haul dan nisab, maka wajib dikeluarkan. Seperti emas, atau hewan ternak, atau zakat perdagangan, atau zakat pertanian. Itu semua adalah di antara harta-harta yang wajib untuk dizakatkan. Ada di antaranya yang memerlukan haul, ada yang tidak. Kebanyakan haul. Yang tidak pakai haul adalah zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu wa'atu haqqahu yawma hasadi. Berikan haknya pada saat panen. Jadi panen hitung berapa, kemudian dibagikan. Itu tidak memerlukan haul. Tetapi seperti perdagangan, emas dan perak, hewan ternak, itu semua memerlukan jumlah dan haul. Ada nisab, ada haul. Kalau emas umpamanya, itu sebagian besar ulama mengatakan ketika kita memiliki 85 gram emas dan kepemilikannya selama 1 tahun. Karena orang yang memiliki emas 85 gram selama 1 tahun, berarti sudah dihitungkan sebagai orang yang kaya. Tapi kalau hari ini cukup 85 gramnya, belum dikeluarkan zakat. Siapa tahu minggu depan habis lagi semuanya. Karena belum bisa dikatakan dia sebagai orang yang memiliki kelebihan. Nah, tapi kalau sudah 1 tahun, ternyata jumlah itu tetap sama, bahkan bertambah. Berarti Allah sudah menetapkan dia sebagai orang yang punya kelebihan dari hartanya. Maka wajiblah ia untuk mengeluarkan. Berapa yang harus dikeluarkannya?
2,5 gram emas. Jadi 85 dikeluarkan 2,5. Andai kan umpamanya dia punya 100, berarti yang harus dikeluarkan adalah 2,5 gram. Siapa yang harus menerimanya? Ada mustahiknya. Ada mustahik zakat. 8 jumlahnya, namanya asnaf yang 8. Nah, tengok nanti surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal mu'allafati qulubuhum wal amilina 'alaiha, pokoknya ada 8. Fakir, miskin, mu'allaf, amil, ada nanti fisabilillah, ada ibnu sabil, ada orang yang ingin memerdekakan dirinya dari statusnya sebagai hamba, ingin memerdekakan dirinya, lalu berupaya dia untuk mengumpulkan harta. Kemudian wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Itu diantaranya. Maka berikanlah zakat itu kepada yang berhak tadi. Siapa saja orangnya? Yang penting orang itu bukan dalam tanggungan kita. Maka seorang ayah tidak boleh memberikan zakat kepada anaknya, karena anak tanggung jawab dia. Suami tidak boleh memberikan harta kepada istrinya, karena istri dalam tanggung jawab suami. Mertua umpamanya. Mertua itu kira-kira apakah kewajiban kita atau tidak? Secara hukum. Tidak kan? Tapi kalau kewajiban, berarti tidak kan? Nah, maka orang yang bukan dalam tanggungan kita. Saudara kita boleh tidak mendapatkan? Boleh, saudara kan bukan tanggung jawab kita. Bahkan yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah atau zakat dari kita itu justru al-aqrab fal-aqrab, yang lebih dekat dengan kita. Karena memberikan kepada saudara, dua dapat. Silaturahim dengan sedekah. Sedangkan memberikan zakat kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga, yang dapat hanya sedekahnya saja, tidak ada silaturahimnya. Asalkan dia tidak dalam tanggungan kita. Maka saudara kita itu bukan tanggungan kita. Nah, sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. 2,5%, 2,5%. Untuk emas. Untuk perdagangan 2,5%. Untuk pertanian tergantung. Kalau dia berbiaya maka 5%. Tapi kalau dia tidak berbiaya maka 10%. Ya, tapi tetap dalam nisab. Asal dalam nisab berarti harus. Duit. Uang berarti 2,5%. Berapa nanti ukurannya? Ukurannya seharga 85 gram emas. 85 gram emas itu sekarang berapa harganya? Nanti hitung uang kita. Berapa kira-kira harganya? Nah, nanti umpamanya kita punya uang 100 juta. Dan 100 juta ini sudah mencapai untuk harga 85. Berarti 100 juta diambil 2,5. Berarti 2 juta, 2.500.000. Tidak banyak sebenarnya zakat tuh. 2,5 itu sangat tidak banyak. Coba 100 juta itu hanya 2.500.000 yang kita keluarkan. Itulah yang wajib untuk dibagikan. Kalau sedekah ya nanti kita mau kasih berapa tuh lain kan. Tapi kan sebagai sebuah kewajiban. Kalau kita punya 1 miliar, berarti berapa? Enggak, bukan. Kalau 250 juta berarti 25%. Sekarang 2,5. Berarti 25. Coba bayangkan, 1 miliar hanya mengeluarkan 25 juta. Berapa banyak yang masih tersisa? Kan sedikit zakat. Jauh lebih ringan daripada pajak. Pajak itu bisa 10%, tambah PPN-nya lagi. Pertambahan nilai.
Jadi 11. Sekarang naik pula katanya pajak. Dan semua dipajak. Kalau zakat, tak semua dizakatkan. Hanya harta-harta yang sudah diatur oleh agama. Yang jelas hartanya produktif dan berkembang. Yang tidak produktif dan berkembang, seperti rumah yang kita pakai, tidak ada zakat. Mobil yang kita pakai, tidak ada zakat. Ada orang kaya punya 3 mobil, tidak ada zakatnya. Tapi ada pajaknya tidak? Ada. Maka jauh lebih ringan zakat itu semua. Dan zakat tidak bisa disamakan dengan pajak. Tidak bisa. Pajak-pajak, zakat-zakat. Karena sumber perintahnya lain, yang menerima juga beda. Kalau yang menerima pajak, siapa? Yang menerima zakat, siapa? jadi jadi tidak bisa disamakan. Maka seperti itu kira-kira gambarannya. Mm-mm. Perdagangan umpamanya harian, gula, beras, contohnya. Hitung untungnya berapa dan berapa modal yang tersisa yang akan bergerak. Iya, yang di rak masih ada 1 ton beras belum terjual. Yang baru terjual 1 ton karena kita beli 2. Yang 1 ton belum terjual itu. Nah, yang tidak dihitung adalah modal yang tidak produktif, tidak menghasilkan. Meja kasir tidak perlu dihitung. Mobil antar, kalau ada pelanggan kita antar nanti pakai mobil ini, tidak dihitung. Karena dia tidak ikut berkembang. Tapi yang 1 ton yang belum terjual, minggu depan kan habis nih. Berarti dia berkembang. Maka modal dan untung yang sudah didapatkan. Andaikan dia awalnya dia buka usaha, modalnya 100 juta. Sekarang dia mendapatkan keuntungan 50 juta. Berarti 150 juta. Yang 50 juta ini plus nanti dihitung semua modal yang berkembang terus. Jangan masukkan dalam hitungan yang tidak ikut berkembang. Itulah contoh yang tadi itu. Rak-raknya jangan dihitung. Ini rak ini kemarin harganya 5 juta, hitung enggak. Yang ada di atas rak dihitung. Karena itu yang akan berputar. Gula yang belum terjual, minggu depan insya Allah terjual. Akan kita beli gula yang baru. Minyak goreng dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya. Itu. Wallahu a'lam. Ah, iya. Yang prioritasnya itu kalau kita susunan wali tadi al-ubuwah, al-ukhuwah, saudara. Tapi ketika umpamanya apa namanya ada saudaranya lebih mendahulukan pamannya, umpamanya ya sah-sah saja. Karena itu bukan lagi mujbir. Udah sama satunya kan. Yang mujbir itu kan ayah. Ketika paman bilang paman mau menikahkan menggantikan ayah sementara ayah ada, karena wali mujbir yang masih ada. Kalau saudara, paman itu bukan wali mujbir. Artinya tidak ada hak untuk memaksa. Cuma wali nasab iya. Wali sesama dia senasab. Wallahu a'lam. Kalau wali itu dari sebelah ayah, dari sebelah laki-laki. Yang wali itu urutannya semua adalah dari laki-laki, bukan dari ibu. Maka justru yang dari ibu enggak kan? Karena yang ayahnya ayah, atau saudaranya ayah, bukan saudaranya. Wallahu a'lam. Terlepas nanti mungkin ada tradisi atau adat itu, karena banyak di antara ada adat kita yang memang perlu untuk diluruskan. Sementara banyak yang mempertahankan itu. Wallahu a'lam.
Iya, ketika dia kawin lari, payah kawin lari itu kan. Sambil duduk aja payah dia menyebutnya, apalagi lari kan. Nah, ketika memang terjadi seperti itu, dia harus dinikahkan oleh wali hakim yang di sana. Kan di sana ada wali hakimnya. Nah, wali hakim yang di sana lah yang akan menikahkan. Dia akan nanya nanti, mana ayahnya, mana wali kamu? Oh, wali saya jauh di sana. Bisa ditelepon enggak? Bisa. Ah, nanti mungkin walinya ngomong, udah nikahkan. Berarti selesai. Atau ayahnya sebagai wali tadi menikah, mewakilkan orang yang ada di sana. Kepala desanya umpamanya. Boleh saja. Cuma biasanya kalau memang harus seperti itu juga enggak akan lari dia kan. Ini kan kena ada masalah maka dia lari. Barangkali wali yang tidak mau menikahkan, itu namanya wali adal. Tengok nanti apa alasan dia tidak mau menikahkan. Itu wali adal. Wali itu tidak boleh dia menghalangi anaknya untuk menikah. Dia mesti menikahkan. Tapi kalau dia punya alasan syar'i, dia yang harus didengar. Umpama dia dilamar oleh seseorang yang anaknya sangat setuju sama dia. Tapi tidak seagama. Berarti kata walinya, saya tidak akan pernah bisa mau menikahkan. Berarti wali yang benar. Wali yang harus diikutkan. Karena dia alasannya benar. Tapi kalau alasannya tidak syar'i, hanya karena dia orangnya tidak kaya, dia orangnya apa namanya kan. Pokoknya alasannya tidak syar'i lah. Berarti ini wali adal ini namanya. Berdosa dia. Nanti boleh diambil alih oleh wali hakim. Kalau walinya adal, boleh diambil alih oleh wali hakim. Karena kalau tidak diambil alih sama wali hakim, nanti kehidupan si perempuan ini akan menjadi bermasalah. Itulah solusi oleh agama. Wallahu a'lam. Iya, sultan. Nah, itu tuh yang tak boleh. Apa hak dia untuk menikahkan? Yang dia serahkan sekarang apa nih? Saya nikahkan kamu. Dia sedang menyerahkan apa? Karena dia tidak punya hak dalam kehidupan perempuan ini. Sembarang. Islam kan sangat memuliakan perempuan. Makanya tadi di antara maqasidnya adalah untuk menjaga kemuliaan seorang perempuan, bahwa perempuan ini tidak sembarangan, untuk menjadikan dia sebagai istri, tidak bebas begitu aja. Ada wali yang harus ditemui, ada wali yang harus diminta persetujuannya. Nah, disitulah letak kemuliaan seorang perempuan. Berarti kalau perempuan memilih cara tadi, berarti dia menghina dirinya sendiri. Dia sendiri yang menghina dirinya, padahal agama sudah sangat memuliakan. Dan itu tidak dibolehkan, karena dia tidak dinikahkan oleh yang bertanggung jawab. Wallahu subhanahu. Hah? Ya berarti ada rukun yang tidak lengkap. Rukun itu diantaranya wali. Kan diantaranya kan wali. Kalau rukun yang tidak ada, berarti maka tadi fanikahu habatil, fanikahu habatil, fanikahu habatil. 3 kali malah Nabi bilang. Nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Wallahu. Baik, saya kira sampai di sini kajian kita malam ini. Ada? Silakan. Saksi itu yang akan memastikan keabsahan. Kalau di kita cenderung saksi itu administrasi. Ada tantangan nanti kan. Tapi dalam Islam sebenarnya tidak. Walaupun pada hakikatnya semua yang ada bisa menjadi saksi. Tapi ketika yang ada hanya dua, berarti sah. Tapi kalau ada walinya, ada calon suami, ada satu laki-laki di situ, berarti tidak sah. Karena mesti harus itu juga
Di antara bagaimana menjaga kehormatan seorang perempuan. Untuk itu saja perlu dua saksi yang mengatakan sah. Jadi keabsahan itu saksi itu yang menentukan. KUA nanti nanya dia sah katanya. Maka saksi harus amanah seperti yang kita katakan. Allah. Cukup sekira. Besok insya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk tetap bermajelis. Semoga majelis kita diberkahi, ilmu kita semakin bertambah dan kita semakin taat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.